Terus bapaknya bingung kan, kayak mukanya shock gitu. Anak saya, siapa pak namanya gitu. Terus bapaknya nyebut, ini pak namanya. Terus ditunjukin tuh aplikasinya. Ini pak aplikasinya, bener nggak nama anaknya ini? Bener pak. Terus bapaknya tuh langsung, astagfirullah. Iya bener pak, ini anak saya tapi udah meninggal 5 bulan lalu. Hai guys, hari ini aku mau cerita-cerita horor. Percaya nggak percaya, jadi aku udah pernah sebelumnya aku udah pernah posting cerita ini di website pribadi aku, vinapurba.com. Promosi sekalian ya kan. Jadi aku udah pernah submit cerita ini, udah pernah tuliskan cerita ini di website aku vinapurba.com. Jadi kisah ini berkisah tentang, kalau aku bisa simpulkan, tentang penumpang gaib. Penumpang gaib yang naik GrabCar. Nah ini kejadiannya tahun lalu, waktu kalau nggak salah bulan puasa. Jadi ini sih cerita bapak si Grabnya. Aku nggak tahu bener apa enggak, tapi anyway aku bakal ceritain sama kalian. Nah waktu itu aku pulang dari Mall Arta Gading, dan karena barang bawaan aku banyak banget dan juga hujan itu posisinya, jadi aku memutuskan untuk naik GrabCar pulang ke rumah dari Arta Gading ke arah Jakarta Timur. Nah kurang lebih aku nunggu bapak Grabnya itu tuh sekitar 15 menit. Terus akhirnya dia datang, aku masuk ke mobil bapak Grabnya ini, dan mulailah, kan aku biasa orangnya suka ngajak ngobrol orang kan, karena kayaknya kalau nggak bisa gitu loh kalau misal dalam GrabCar terus kayak berdua sama orang terus kayak nggak ngomong, kayak empty, kayak ya nggak bisa, aku pokoknya harus ngomong gitu kan. Aku ngajak bapaknya ngobrol, jadi aku gali-gali pengalaman dari mereka, karena menurut aku itu pengalaman itu hal-hal yang sebenarnya kalau orang sharing sama kita itu kita harus bersyukur, karena biasanya kita banyak belajar sih dari pengalaman orang-orang. Jadi oke. Anyway, jadi setelah aku duduk, nah ceritanya aku beli minuman 2, aku bilang, Pak udah buka puasa belum? Nih aku kasih minuman 1 ya, kita satu-satu, tapi saya beli 2 sengaja. Ya terus biasalah sambil basa-basi gitu kan, mbaknya orang apa? Tadi dari mana? Habis ngapain? Bla 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 and so on. Nah mulailah pertanyaanku, Pak udah berapa lama bawa Grab gitu kan? Oh udah lama mbak, dari semenjak Grabnya buka saya udah jadi drivernya, dia bilang kayak gitu. Terus si bapaknya, terus aku nanya lagi kan ke bapaknya, Pak punya pengalaman aneh-aneh dong sama penumpang gitu, pasti penumpang paling bawel saya ya Pak gitu. Oh enggak kok mbak, banyak yang bawel juga. Ya banyak lah mbak, ada juga yang muntah di mobil saya, adalah cerita yang nipu apa segala macem gitu. Kalau cerita horor ada nggak pak? Aku gituin kan. Oh pernah mbak, pernah saya. Terus bilang, wah asik nih kayaknya cerita horor gitu kan. Udah semangat, aku menyiapkan telingaku, membuka telingaku, terus aku cerita dong pak, cerita pengalaman horornya. Beneran nih mau diceritain katanya. Bener, aku bilang kayak gitu. Jadi ceritanya si bapak itu bawa dapat orderan di aplikasinya itu, aku lupa nama orangnya siapa, maksudnya nama mbak yang mesen ini, bapaknya bilang sih tapi aku lupa namanya siapa. Terus dari Bintaro ke arah Tanah Kusir ya, jadi bapaknya dapat orderan gitu di aplikasi, terus dia menuju titik penjemputan. Nah pas waktu dia jemput, ada perempuan ini ya biasa kayak ya kayak perempuan normal pada umumnya, cuman waktu bapaknya sampai di titiknya itu mbaknya nyetopin kayak, Pak sini gitu kan. Tapi nggak ngomong, cuman kayak ya mungkin bapaknya mikir ya saya kira dia nyetopin saya, ya udah saya kira penumpang saya neng, dia bilang kayak gitu. Nah akhirnya naik tuh mbaknya, terus bapaknya nanya nih, mbak sesuai titik aja ya diantarnya. Si mbak ini nggak jawab gitu, diam aja gitu kan, duduknya di belakang si bapak ini. Terus ini kita mau lewat mana mbak gitu, terus si mbaknya juga diam aja. Ya udahlah, mungkin lagi sakit mbaknya, pikir si bapak kan. Nah kurang lebih nyampe di kompleks sesuai alamat yang orderan aplikasinya itu sekitar, bapaknya bilang tuh sekitar jam 11 malam.
Waktu sampai di sana sekitar jam 11 malam, terus dia berhenti tuh sesuai titiknya, si mbaknya keluar dari mobil. Pas keluar, mbaknya nggak bayar dan nggak ngomong apa-apa gitu kan. Terus bapaknya ngeliatin, oh masih pikir positif nih bapaknya. Oh mungkin mau ambil duit ke rumahnya. Bener aja dia masuk rumah kayak orang pada umumnya. Karena 15 menitan gitu bapaknya nunggu, terus kalau kayaknya mbaknya nggak keluar-keluar dan udah malam juga, akhirnya dia pergi ke rumah si yang mbaknya tadi itu masuk. Yang mbaknya itu tadi masuk, ngetok. Nah yang bukain bapak-bapak gitu kan. Terus pas dibukain pintu, permisi pak, mohon maaf, apakah ini dengan rumahnya si mbak ini? Terus bapaknya jawab, oh iya mas, kenapa? Dia bilang kayak gitu. Maaf pak, saya dari Grab. Tadi anaknya naik Grab saya tapi belum dibayar, mungkin lupa. Saya udah mau pulang pak, udah malam gitu. Terus bapaknya bingung kan, kayak mukanya shock gitu. Anak saya, siapa pak namanya gitu. Terus bapaknya nyebut, ini pak namanya. Terus ditunjukin tuh aplikasinya. Ini pak aplikasinya, bener nggak nama anaknya ini? Bener pak. Astagfirullah. Iya bener pak, ini anak saya tapi udah meninggal 5 bulan lalu. Mampus nggak tuh mamam. Bapaknya langsung shock. Ya bener pak. Iya tapi dia naik Grab saya tadi pak. Bapak bukan pertama kali sih, ini dia dua kali pesen Grab. Dan udah bapak orang yang kedua di kayak giniin gitu. Dan anak saya udah meninggal. Terus bapak gimana? Aku nanya dong, bapak gimana? Takutan nggak? Ya takut lah mbak gitu. Cuma karena saya butuh duit, akhirnya si bapaknya tetap ngasih duit, bayar. Saya ambil duitnya, terus dari situ saya masuk mobil, nggak ngomong apa-apa, nggak ngeliat kemana-mana. Saya langsung cus pulang ke rumah gitu. Terus aku yang duduk di belakang nih cerita bapaknya, terus ngeliat langsung kayak ngeliat belakang aku gitu loh. Ada nggak ya gitu kan, agak creepy juga dong, kayak ini beneran gak sih ada kayak gini, bapaknya cuma bohong atau gimana gitu. Enggak mbak, ya kalau mbak nggak mau percaya nggak apa-apa juga, cuma ini cerita saya. Nah ini cerita dari bapak Grabnya. Akhirnya karena aku nggak mau ketakutan sendirian, aku tulis cerita ini di website aku. Tapi aku nanya sama bapaknya, bapak ngerasa waktu abis ketemu dia saya takut gitu, cuma di kepercayaan saya, biasa kalau disamperin yang kayak gitu-gitu katanya mendatangkan rezeki. Nah dulu waktu bapak mau bawa mobil ini, mobil yang ditumpangin sama si mbak yang tadi itu, dulu waktu bapak bawa mobil ini, mobilnya bisa menghasilkan banyak uang, cuma karena udah rusak ya udah bapak jual mobilnya, dia bilang kayak gitu. Akhirnya gak lama aku sampai deh di tujuan aku dan selesai sudah cerita horor dari bapak Grabnya. Anyway, semoga menghibur. Gue gak ngerti nih kalau lo nontonnya malam-malam. Awas. Mungkin dia di samping. Oke, sekian cerita pengalaman aku bersama bapak Grab yang menceritakan pengalamannya. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. I'll see you then and bye-bye.